selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan Lo Senova ya. Pagi hari ini saya yakin anak-anak bersuka cita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Baiklah anak-anak, kita akan bersama-sama bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan awali pagi ini dengan berdoa lebih dulu ya. Kita akan berdoa, namun Losa akan mengajak anak-anak menyanyi satu pujian. Lipatlah tangan dan tutuplah mata. Lipatlah tangan, tutup mata. Kami berdoa pada Tuhan. Tuhanku Yesus, jagalah kami dan berkati. Amin. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana setiap kami anak-anak-Mu boleh mempersiapkan diri mereka untuk masuk di dalam ibadah pagi, yang dimana hari ini adalah hari perhentian-Mu. Kami rindu Tuhan, kami memberi diri kami untuk bersyukur, memuji nama Tuhan, dan memberikan hati kami untuk dibentuk oleh firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Pimpinlah ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dan suci kuduskanlah kami sehingga ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari anak-anak, sebagai respon kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kita sudah bersorak-sorai menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Losa akan menyanyikan satu lagu bersama anak-anak, lagu yang riang ya. Ikuti dengan menyanyi dengan gerakan yang Losa akan tampilkan di depan anak-anak semua. Lagunya adalah sebagai berikut. Kudaki daki daki. Anak-anak tahu kan lagu ini? Ya, kalau tahu mari kita akan nyanyikan pujian ini bersama.
mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Losenova akan ajak anak-anak untuk berdoa kembali. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih pada pagi hari ini anak-anak sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebagai syukur kami karena Engkau sudah memberkati kami. Terlebih Engkau telah menyelamatkan kami dan mengampuni segala dosa kami. Sebagai orang yang telah ditebus, kami rindu untuk terus membangun hidup kami untuk bertumbuh di dalam firman-Mu melalui apa yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Pimpinlah seperti setiap anak-anak ini agar mereka bertumbuh di dalam firman-Mu. Dan pakailah akan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran Injil-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Injil Lukas pasal 5 mulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 26. Tetapi karena ayatnya terlalu panjang, Losa akan membaca di ayat yang terakhir, ayat yang ke-26. Kalau sudah anak-anak membuka Alkitab, mari kita akan baca. Losa akan bacakan berbunyi demikian. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Amin. Anak-anakku yang Losenova kasihi di dalam Tuhan, dalam cerita ini, nanti anak-anak akan lihat tayangan gambar ya, yang akan membantu anak-anak untuk memahami akan firman Tuhan yang sangat bagus ya. Firman Tuhan yang akan membuat kamu bertumbuh ya. Di dalam cerita ini, Tuhan Yesus berada di suatu desa, namanya desa Galilea ya. Yesus ada di sana, dan orang-orang yang ada di sana telah banyak mendengar tentang mujizat yang dilakukan Tuhan dan apa saja yang Yesus ajarkan selama ini. Mereka datang berdesak-desakan ingin bertemu dengan Yesus. Ya, Yesus ada di mana anak-anak? Di dusun Galilea. Dan di manakah dia ada? Dia ada di sebuah rumah. Ya, lihat di gambar ini. Orang banyak itu masuk di dalam rumah itu. Ya, mereka sedang ingin mendengar apa yang Yesus akan ajarkan. Karena mereka sudah mendengar banyak kisah tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ya, di antaranya ada beberapa orang. Ya, nah ini ada gambar ya. Beberapa orang ini melihat bahwa kehadiran Yesus itu adalah sebuah berita gembira. Ya, merupakan kabar yang baik bagi mereka. Karena beberapa orang ini sedang membawa seseorang yang ada di dalam sebuah tilam. Anak-anak tahu tilam? Tilam itu tempat tidur, ya. Orang itu ada di tempat tidur di atas tilam. Dia ini ternyata sakit lumpuh, anak-anak. Kasihan ya. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana keadaan orang ini dalam kesehariannya. Dia tentunya tidak bisa bergerak dengan bebas seperti halnya saya dan kalian semua yang memiliki keadaan tubuh yang normal. Tapi orang ini lumpuh. Dan teman-temannya ini tahu bahwa Yesus ada di desa Galilea ini, di dusun Galilea ini. Dan mereka berusaha membawa orang lumpuh ini berjumpa dengan Tuhan. Anak-anakku yang Losa kasihi di dalam Tuhan, di antara kerumunan orang banyak di dalam rumah itu pun juga hadir ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, mereka ada di sana. Ketika mereka ini membawa orang yang ada di tempat tidur di atas tilam itu, ketika sampai di dalam rumah itu, mereka dapati keadaan rumah itu penuh sesak dengan orang. Pintu itu tidak dapat dimasuki. Tapi orang-orang ini
tidak kehabisan akal anak-anak. Mereka membawa orang yang sakit ini di atas tilam itu, dibawa naik kepada sebuah atap rumah di mana Yesus ada dengan orang banyak itu. Kalian tahu rumah-rumah di Palestina zaman dulu itu atapnya bisa dilewati anak-anak, karena bentuk atapnya itu datar ya, jadi bisa orang melewati atap rumah tersebut. Nah, lanjut cerita, kira-kira anak-anak apa yang dilakukan oleh beberapa orang ini terhadap si lumpuh setelah mereka sampai di atap? Wow, mereka berusaha membongkar atap itu anak-anak. Kenapa? Karena mereka berusaha orang yang sakit ini dapat berjumpa dengan Yesus. Mereka berusaha dengan sungguh-sungguh, mereka bekerja sama membongkar atap itu. Lihat dalam gambar ya. Ketika atap itu sudah dibongkar oleh beberapa orang, orang yang lumpuh itu diturunkan pelan-pelan. Ya, sampailah si lumpuh itu tepat di depan Yesus. Ya, sampai di depan Yesus. Kemudian orang lumpuh itu ada bertemu dengan Tuhan. Ketika itu Yesus, anak tahu ya, Yesus mengetahui orang-orang yang membawa si lumpuh itu memiliki iman yang besar, sehingga Yesus menatap orang yang sakit lumpuh itu. Kira-kira anak-anak apa yang Yesus katakan? Tahu anak-anak? Ketika Yesus dapat melihat mata orang lumpuh ini, lalu dia berkata, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Wah, anak-anak, ketika Yesus berkata kepada orang yang lumpuh itu dengan suara yang nyaring, para ahli Taurat dan orang Farisi itu saling melihat satu sama lain. Mereka kemudian bertanya-tanya dalam hati mereka, siapa ya dia? Sehingga dia berani mengatakan dosanya sudah diampuni. Tahu anak-anak, Yesus itu berkuasa loh. Dia mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bicarakan, ya. Sehingga Yesus menegur mereka dengan kata-kata, manakah yang lebih baik, ya? Manakah yang lebih penting? Ya. Dosamu sudah diampuni, atau bangun, berjalanlah. Yesus tahu apa yang dipikirkan ahli Taurat itu. Kemudian Yesus melakukan hal yang kedua. Dia menemui orang yang sakit lumpuh itu dan dia berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, pulanglah ke rumahmu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang sakit lumpuh itu kemudian dengan cepat-cepat ya, karena Yesus mengatakan itu dan dia percaya sungguh-sungguh bahwa hidupnya udah diampuni dosanya, dan Yesus juga melakukan mujizat dalam hidupnya. Dia dapat sembuh dan dia berdiri anak-anak, dia membersihkan tempat tidurnya, diangkat ya. Kalau anak-anak lihat di dalam gambar, dia mengangkat tilam itu, kemudian dia pulang di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Anak-anak, orang lumpuh itu kini telah bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan telah ampuni dosanya. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyembuhkan sakit. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat buat Losa Nova. Dan Losa Nova juga harapkan menjadi berkat buat anak-anak. Di dalam gambar yang terakhir dikatakan ada tangan yang terluka. Tangan siapakah itu? Itu adalah tangan Yesus. Yesus yang terpaku itu telah mati untuk menanggung dosa kita semua. Orang lumpuh itu sebelum disembuhkan, Yesus berkata, hai saudara, dosamu sudah diampuni.
Yesus pun juga berkata kepada Losenova, berkata juga kepada anak-anak, hanya Yesuslah anak Allah itulah yang dapat mengampuni dosa kita dan menyembuhkan semua sakit yang dialami siapapun. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Yesus anak Allah, Dia datang ke dunia memberikan satu jaminan untuk saya dan anak-anak, bahwa Dia datang bukan hanya untuk lahir, tapi Dia harus mati demi menanggung dosa kita. Supaya apa? Dengan kita diampuni dosa kita, maka ada jalan kita menuju ke dalam kerajaan surga. Jika Tuhan tidak ampuni dosa kita, kita tidak akan mungkin boleh mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga karena Tuhan belum ampuni dosa kita. Itu sebabnya pertanyaannya untuk anak-anak, sudahkah anak-anak percaya pada diri bahwa Yesus sudah ampuni dosaku? Hanya Yesuslah yang ampuni dosaku, hanya Dialah anak Allah yang sudah mati atas pelanggaranku. Dan hari ini Tuhan mau menjamah hatimu. Terimalah Yesus, bukalah hatimu untuk diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebagai ayat hafalan, ya, anak-anak membuka di dalam Mazmur 28 ayat 7a. Mazmur 28 ayat 7a yang berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanyalah aku percaya dan aku tertolong. Biarlah ayat hafalan ini kita dapat hafalkan di rumah kita masing-masing. Sebelum Losa akan menutup ibadah pada hari ini, Losa ingatkan untuk kita memberikan persembahan bagi gereja dan menitipkan kepada orang tua kalian sebagai syukurmu kepada kasih Tuhan yang sudah ampuni dosa kita dengan memberi persembahan dengan kerelaan hatimu. Saya akan menutup ibadah pagi hari ini dengan mengajak anak-anak menyanyikan sebuah pujian, yakni Yesus sudah ampuni dosa kita. Ya, ini lagu yang sangat baru bagi anak-anak. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah kudus, darahnya penebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darahnya penebus jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kami dengarkan. Bagaimana Tuhan boleh menyembuhkan si lumpuh dari sakitnya. Terlebih dahulu Tuhan mengampuni dosanya. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan seperti seorang lumpuh yang membutuhkan pemulihan Tuhan, yang membutuhkan pengampunan dari segala dosa kami. Karena dosa inilah yang seringkali membuat kami tidak pernah mengerti akan kehendak Tuhan. Tolonglah setiap anak-anak ini boleh memberikan pengakuan di hadapan Tuhan bahwa mereka membutuhkan pertolongan dari Tuhan, membutuhkan pengampunan dosa
dunia kematian-Mu. Dengan demikian kami memperoleh jalan pendamaian antara hidup kami sebagai manusia yang berdosa telah diperdamaikan melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali dengan kegiatan kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati setiap anak-anak dan memberkati kami pada hari ini. Terpujilah ya Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.